Hai, penggemar sains. Hari ini kita akan menyelami dunia siklus biogeokimia yang menarik. Siklus ini seperti aksi penyeimbangan bumi, terus-menerus memindahkan elemen penting seperti karbon, nitrogen, dan fosfor melalui makhluk hidup dan lingkungan. Seperti permainan lempar tangkap raksasa yang tak terlihat, tetapi alih-alih bola, kita melempar bahan-bahan untuk kehidupan itu sendiri. Bayangkan dunia tanpa siklus ini. Akan menjadi kekacauan total. Nutrisi akan macet. Kehidupan tidak akan bisa berlanjut. Itu sebabnya memahami siklus ini sangat penting. Ini membantu kita menghargai keterkaitan semua makhluk hidup. Plus, ini membantu kita belajar bagaimana melindungi planet kita. Salah satu elemen penting ini adalah fosfor, bintang acara kita hari ini. Fosfor adalah bahan utama dalam DNA cetak biru kehidupan. Ini juga penting untuk transfer energi dan struktur sel. Tanpa fosfor, kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan ada. Jadi, bersiaplah saat kita melakukan perjalanan melalui siklus fosfor yang menakjubkan. Kita akan menjelajahi bagaimana elemen penting ini berhubungan ke organisme hidup dan kembali lagi. Bersiaplah untuk berpetualang, karena dengan siklus fosfor, semuanya akan menjadi unsur. Fosfor, sering disebut P singkatnya, adalah bintang rock sejati di dunia elemen. Jangan biarkan namanya membodohi Anda. Meskipun ditemukan di bebatuan, fosfor sama sekali tidak membosankan. Faktanya, ini adalah pemain kunci dalam permainan kehidupan, membantu membangun DNA, menyimpan energi, dan bahkan memberi struktur pada sel kita. Benar-benar elemen multitalenta. Tidak seperti beberapa elemen lain seperti nitrogen yang berada di udara, fosfor sebagian besar ditemukan di bebatuan. Seiring waktu, batuan ini dipecah oleh pelapukan dan erosi, melepaskan fosfor ke tanah dan air. Dari sana, tumbuhan mengambil peran, menyerap fosfor melalui akarnya. Nah, disinilah hal-hal menjadi menarik. Hewan mendapatkan fosfor mereka dengan memakan tumbuhan atau hewan lain yang telah memakan tumbuhan. Seperti permainan lempar fosfor yang lezat. Saat hewan tumbuh, berkembang biak dan akhirnya membusuk, fosfor dikembalikan ke tanah. Dan siklus berlanjut. Ini adalah tarian kehidupan yang indah dengan fosfor sebagai koreografer yang memastikan bahwa elemen penting ini tersedia dalam semua makhluk hidup. Sekarang, mari kita bicara tentang berbagai bentuk fosfor. Seperti pahlawan super dengan identitas rahasia, fosfor ada dalam dua bentuk utama, organik dan anorganik. Jangan khawatir, istilah-istilah ini tidak serumit kedengarannya. Fosfor anorganik seperti fosfor dalam bentuk mentahnya. Itu ditemukan di bebatuan dan tanah, dan itu belum menjadi bagian dari makhluk hidup. Anggap saja seperti fosfor yang sedang menunggu kesempatan untuk bersinar. Fosfor organik di sisi lain adalah fosfor yang telah dimasukkan ke dalam organisme hidup. Itu ditemukan dalam DNA, RNA, dan molekul penting lainnya yang membuat kehidupan berdetak. Fosfor organik seperti fosfor yang berhasil mencapai liga besar. Kedua bentuk fosfor ini terus-menerus berputar bolak-balik. Ketika batuan dipecah, fosfor anorganik dilepaskan. Tumbuhan mengambil fosfor anorganik ini dan mengubahnya menjadi fosfor organik. Ketika organisme mati dan membusuk, fosfor organik diubah menjadi fosfor anorganik. Ini adalah siklus yang berseed. Sekarang kita tahu sedikit tentang fosfor dan berbagai bentuknya. Mari ikuti perjalanan luar biasa melalui lingkungan. Kencangkan sabuk pengaman Anda, penggemar sains, karena kita akan memulai perjalanan liar melalui siklus fosfor. Perjalanan kita dimulai dengan batuan peti harta karun fosfor anorganik. Seiring waktu, batuan ini perlahan dipecah oleh kekuatan alam. Angin, hujan, dan es semuanya berperan dalam proses ini, yang dikenal sebagai pelapukan. Sepertinya Ibu Pertiwi perlahan-lahan membuka kunci fosfor yang tersembunyi di dalamnya. Saat batuan lapuk, potongan-potongan kecil fosfor dilepaskan ke tanah dan air. Disinilah tumbuhan berperan, bertindak seperti penambang kecil alam. Mereka menyerap fosfor anorganik ini melalui akarnya, menggunakannya untuk tumbuh besar dan kuat. Anggap tumbuhan sebagai pendaur ulang utama, mengambil fosfor dan memberinya kehidupan baru. Tapi perjalanannya tidak berhenti di situ. Ketika hewan memakan tumbuhan, mereka juga mengambil fosfor yang telah diserap tumbuhan. Ini seperti permainan lempar nutrisi yang lezat. Dan saat hewan tumbuh, berkembang biak, dan akhirnya mati, pengurai masuk untuk memainkan peran mereka. Pahlawan mikroskopis ini memecah organisme mati, mengembalikan fosfor kembali ke tanah. Maka, siklus berlanjut.
Fosfor bergerak dari batuan ke tanah, ke tumbuhan, ke hewan, dan kembali lagi. Ini adalah proses yang indah dan penting yang mengaking elemen fel ini tersedia untuk semua makhluk hidup. Tanpa siklus fosfor, kehidupan di bumi seperti yang kita kenal tidak akan mungkin terjadi.